Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada saat ini. Semoga semua dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan penuh sukacita. Berjumpa lagi dengan channel Juliani Tom, di mana kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita awali dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran. Tolonglah kami dalam segala keterbatasan, sehingga ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, Tuhan taruh pengertian untuk kami memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi pemberita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kali ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 16, ayatnya yang ke-19 sampai 31. Dengan judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman yang sudah kita baca tadi, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Dan untuk tema, saat hidup berdiakonialah. Bagian Alkitab ini adalah pengajaran dari Tuhan Yesus dari kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin saat berada dalam dunia ini dan ketika mereka meninggalkan dunia ini atau mengalami kematian. Kita dapati bahwa kehidupan Lazarus dan orang kaya selagi dalam dunia ini sangat berbeda. Di Alkitab dikatakan orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria, berpesta dalam kemewahan, bersenang-senang dalam kemewahan. Dan ada seorang yang bernama Lazarus, dia seorang pengemis.
Berarti dia adalah juga seorang yang miskin. Badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ketika ia ingin menghilangkan laparnya, ia akan menunggu makanan jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Lazarus dikatakan pengemis atau miskin karena ia tidak punya apa-apa. Lalu dua orang ini mengalami kematian. Mereka mati. Orang kaya atau orang miskin pasti akan mengalami kematian. Dan kita melihat juga perbedaan. Perbedaan seperti apa yang dialami oleh dua orang ini. Orang miskin atau Lazarus ini ketika dia mati, ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kata pangkuan di sini dalam bahasa Yunani koipos, artinya dada. Berarti malaikat-malaikat itu membawa Lazarus bersandar di dada Abraham atau di pelukan Abraham. Ini menunjuk kepada suatu tempat yang bernama surga. Lazarus dibawa ke surga. Sementara orang kaya ini, ia menderita sengsara di alam maut. Artinya ia masuk dalam neraka. Neraka disebut alam maut dan ada nyala api yang sangat panas. Tentu berbeda tempatnya. Satu ada di neraka, satu ada di surga. Dari apa yang dialami oleh Lazarus dan orang kaya ini ketika kematian, maka mau mengajar kepada kita bahwa neraka dan surga itu benar-benar ada. Bahwa kehidupan manusia tidak hanya berhenti saja pada waktu ia hidup dalam dunia ini. Tetapi ada kehidupan setelah kematian. Artinya hidup tidak selesai waktu kita mati. Kita hanya berpindah tempat dari dunia ke surga atau ke neraka. Ketika Lazarus dan orang kaya ini mati, dalam keadaan mereka yang kaya dan miskin, itu juga mengingatkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Suatu saat kita akan berpindah tempat ketika mengalami kematian. Melanjutkan hidup. Berpindah tempat. Dan ketika ada dalam peristiwa kematian, kita akan mengalami hidup yang lebih lama dan panjang karena berada dalam kekekalan. Neraka adalah kekekalan, surga juga kekekalan. Itulah sebabnya betapa bodohnya orang yang menghabiskan hidupnya selagi dia hidup dalam dunia ini dengan sia-sia. Tetapi kalau orang bijaksana, ia akan menghargai setiap hidup yang dialami dalam dunia ini. Orang bijaksana akan berpikir bagaimana hidup hari ini untuk hari esok. Nah, dikatakan tadi bahwa hidup di dunia ini sementara. Maka kita bisa melihat dalam Yakobus 4 ayat 14. Berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sementara. Lanjut dengan Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dua bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang betapa hidup di dalam dunia ini ada batasnya, ada waktunya, ada saatnya kita akan meninggalkan dunia ini. Tadi dikatakan bahwa neraka itu benar-benar ada, demikian dengan surga setelah kematian terjadi. Maka pastikan diri kita ada di mana. Tentu kita menginginkan ada di surga. Dalam ayat 26 dikatakan, antara surga dan neraka terbentang jurang yang dalam. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Jurang yang tak terseberangi. Artinya, sekali seseorang masuk ke surga, dia tetap akan berada di surga. Tapi ketika seseorang berada di neraka, dia tetap akan ada di neraka. Yang dari surga tidak bisa menyeberang ke neraka, demikian yang dari neraka tidak bisa menyeberang ke surga.
karena ada jarak yang terbentang, jurang yang tak terseberangi. Ada jurang yang tak terseberangi. Ayat 25 dikatakan begini, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Orang kaya ini telah menerima segala yang baik untuk hidupnya dan Lazarus segala yang buruk. Sehingga ketika Lazarus ada di surga, itu menjadi penghiburan baginya ketika ia menderita di dalam dunia. Di ayat 24, kita kembali ayat 24, orang kaya ini berkata, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, lihat bagaimana orang itu sudah berada di neraka, dia masih memerintah." Dia pikir ini ada di tempatnya di dunia, di mana dengan kekayaannya dia berkuasa. "Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Artinya di neraka ada nyala api. Api neraka kita sering kali dengar. Orang kaya ini telah menerima upah dari apa yang dia perbuat dalam dunia. Dan penyesalan setelah kematian tidak ada gunanya. Karena ia sudah tidak bisa kemana-mana lagi selain dia ada di neraka dengan api neraka yang bernyala-nyala. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang kaya ini berada pada 3 hal. Dia terlambat bertobat, terlambat berbuat baik, dan juga dia terlambat menginjili keluarganya. Dia sudah berada di neraka baru dia menyadari beban penginjilan. Dia sudah berada di neraka baru dia menyadari bahwa dia harus menginjili keluarganya. Di ayat 28 disebutkan, masih ada 5 orang saudaraku, tetapi dia tidak mau menginjili mereka. Penyesalan setelah kematian itu tidak ada gunanya. Penyesalan selalu ada di bagian belakang, bukan di bagian awal. Tentu ia bisa berpikir, coba kalau waktu itu dia mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian nabi-nabi. Coba pada waktu itu dia bertobat, kenapa dia tidak membaca Taurat Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengapa orang kaya ini masuk neraka? Apakah dia ada di neraka karena kekayaannya? Kalau dia masuk neraka karena kekayaannya, betapa kasihannya orang-orang yang memiliki kekayaan di dalam dunia. Orang kaya ini masuk neraka karena ia tidak berbuat baik. Sebenarnya dia bukan orang jahat, tapi hanya dia tidak berbuat baik. Mengapa disebutkan bahwa orang kaya ini tidak berbuat jahat? Dia memang bukan orang jahat. Karena ketika Lazarus ada di pintu rumah orang kaya ini tidak mengusir dan menyuruh dia pergi. Ia membiarkan Lazarus tetap ada di situ dan menantikan makanan yang jatuh dari meja orang kaya ini. Jadi dia tidak mengusir Lazarus ketika Lazarus ada di situ, di rumahnya. Dia juga tidak mengusir anjing-anjing yang ada di situ yang menjilati borok dari Lazarus. Seandainya dia adalah orang jahat, tentu ia sudah mengusir Lazarus untuk pergi dengan pikiran jangan-jangan dia mengotori rumahnya yang kaya. Lalu apa yang menyebabkan orang kaya ini yang namanya tidak disebutkan ini masuk neraka? Ada di alam maut. Mari kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Orang kaya ini meskipun dia tidak jahat, tetapi dia masuk neraka karena dosanya. Dosanya adalah ia tidak berbuat baik kepada Lazarus. Ia dihukum bukan karena ia jahat, tetapi karena ia tidak melakukan apa yang disebut kebaikan. Firman menyebutkan bahwa kalau kita tahu itu baik lalu kita tidak melakukannya, berarti kita berdosa. Jika seorang sudah tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Pada waktu itu dia tahu Lazarus orang miskin pengemis,
tapi dia tidak memberi makanan yang layak pada Lazarus. Dia membiarkan Lazarus menunggu makanan yang jatuh dari mejanya. Dia melihat bahwa Lazarus itu penuh borok, tapi dia membiarkannya. Tidak ada hati yang tersentuh untuk mengurus luka-lukanya. Bahkan ia membiarkan anjing-anjing menjilat borok dari Lazarus. Dia tidak memberikan pakaian yang layak. Tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya. Itu adalah dosa. Karena di otak kita adalah dosa ketika membunuh, ketika mencuri, ketika berzina, ketika menipu. Kita membatasi itu, cuma itu saja yang disebut dosa. Seringkali kita berpikir, apa kita salah? Apa dosa saya? Kita tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, hidup jujur, dengar-dengaran, ke gereja, berdoa, memberi persembahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pergi beribadah di gereja, di kolom, di Bipra itu perbuatan baik. Kita belajar firman Tuhan itu baik. Berdoa kepada Tuhan itu baik. Kita mengampuni itu juga baik. Kita menolong orang lain itu juga baik. Tetapi kalau kita tidak melakukan semua yang disebut baik itu, maka kita masuk kategori berdosa. Sekarang mari kita pikir apa yang baik yang saya tidak lakukan. Padahal kita sudah tahu itu baik. Apa yang baik yang saya tidak lakukan? Kita sudah tahu ini baik tapi kita tidak lakukan. Nah, seperti itulah yang membawa orang kaya ke neraka. Kemudian kalau kita baca di Matius 25 ayat 35 sampai 40. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Mari kita baca. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini juga perkataan Tuhan Yesus. Artinya adalah apabila kita melihat orang miskin, maka kita harus melayani, membantu dia. Apabila kita melihat orang yang tidak punya pakaian, maka kita memberi pakaian. Apabila kita melihat orang yang lapar, maka kita kasih makan. Maka ketika kita melakukan itu semua, kita telah melakukannya untuk Tuhan. Ketika orang jahat ini dalam segala kelimpahannya, dia membiarkan Lazarus makan dari apa yang jatuh di meja makannya, dia acuh saja, tidak peduli. Ketika Lazarus dijilati luka-lukanya, boroknya oleh anjing-anjing, dia tidak mengurus luka-luka dari Lazarus itu. Padahal dia mampu, dia tahu itu baik, tapi ia tidak melakukannya. Kalau kita melayani orang yang dalam keterbatasan kekurangan mereka, sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Dan bisa saja dosa itu yang kita pandang kecil, sederhana, biasa, bisa membawa kita ke neraka. Dan mengapa Lazarus ada di pangkuan atau di dada Abraham? Karena ia orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam kepercayaannya kepada Tuhan, dalam penderitaannya, maka Tuhan memberi penghiburan ketika ia berada di dalam sorga setelah kematian terjadi.
Maka kepada kita yang masih menjalani kehidupan, baiklah kita berdiakonia, melakukan kebaikan oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Kita sudah tahu harus berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, di mata Tuhan itu berdosa. Baiklah kita berdiakonia selagi ada kesempatan hidup di dalam dunia ini. Berdiakonia adalah kita memberi bagi orang lain yang muncul dari kerelaan hati, muncul dari kepedulian dan empati kita untuk menolong orang yang membutuhkan. Maka kita sudah berbuat bagi Tuhan. Berdiakonialah selagi masih ada kesempatan, masih hidup, karena setiap diakonia kita tentu diperhitungkan oleh Tuhan. Tentu berdiakonia dari ketulusan hati, dari keikhlasan kita memberi, sehingga itu menjadi berkat. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat di sini bahwa setiap orang ketika dia hidup, di hidup yang begitu singkat, tidak lama, tidak panjang, apakah dia melakukan sesuatu untuk menjadi sebuah pertanggungan jawabnya kepada Tuhan ketika ia mengalami kematian. Di dalam firman ini juga tidak hanya diingatkan kepada kita untuk berdiakonia, tetapi kita juga diingatkan untuk mempergunakan waktu mengabarkan Injil kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya orang-orang di sekitar hidup kita mengerti bahwa sesudah kehidupan dalam dunia ini, hidup kita akan dilanjutkan kepada kekekalan. Tidak sama dengan orang kaya ini, dia berkata bahwa suruhlah Lazarus untuk pergi menyampaikan firman Taurat kepada keluarganya, sebab di sana masih ada ayahnya dan 5 orang saudaranya, supaya mereka diperingatkan jangan seperti saya, masuk dalam tempat penderitaan. Tetapi apa kata Abraham? Abraham berkata, di sana ada kesaksian Musa, ada kesaksian para nabi. Biarlah mereka mendengar kesaksian itu. Jadi, jangan kita terlambat untuk mengabarkan Injil kepada keluarga kita dan orang-orang di sekitar hidup kita. Sehingga mereka tidak akan masuk di dalam alam maut atau neraka. Abraham berkata dalam ayat 30, orang itu berkata bahwa tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seseorang yang datang dari orang mati kepada mereka, maka mereka akan bertobat. Maka Abraham berkata, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Maka di sini poinnya adalah, bukankah kita banyak kali percaya kepada orang-orang yang kita katakan sudah mati, tapi dia datang mengingatkan saya untuk bertobat. Orang tua saya datang untuk menasihati saya. Abraham mengatakan, di sana ada kesaksian Musa dan para nabi, ada perjanjian lama. Maka kepada kita ada Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu menjadi dasar bagi kita untuk tahu kehendak Tuhan dalam Alkitab. Karena kita banyak kali menjadi percaya, nanti kalau ada orang mati datang, batunjung atau kasih ingat, lalu bilang, oh dia dari sana sudah datang, kasih ingat. Tetapi firman Tuhan kita abaikan. Kita menunggu nanti ada mujizat baru percaya. Tanpa ada mujizat pun dan hanya melalui firman Tuhan harusnya kita percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya, percaya kepada peraturannya, percaya kepada janji-janjinya, percaya kepada Tuhan Yesus. Firman ini adalah koreksi bagi kita semua, sehingga kita tidak menganggap bahwa kehidupan itu hanya di dunia ini. Selagi ada kekayaan maka nikmati sepuas-puasnya tanpa mempedulikan orang lain. Ingat, ada kehidupan setelah kematian. Dan apa yang kita perbuat selagi ada di dunia ini, kita pertanggungjawabkan ketika kita ada setelah kematian. Jangan tunggu waktu, karena waktu kita terbatas untuk hidup dalam dunia ini. Mari berbuat, mari berbuat, mari berbuah.
baca firman, hidup dalam firman Tuhan, kabarkan Injil keselamatan, sehingga banyak orang yang menempati kerajaan surga. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang melakukan firman-Nya. Sebuah kewaspadaan, jangan-jangan kita yang sudah bertekun dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, lalu kita ada di neraka. Itu kerugian besar. Justru kita yang sudah kenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kita pasti dibawa olehnya di dalam kekekalan yang bernama surga. Maka bagi setiap orang yang menderita dalam dunia ini, tapi ia tetap sabar, tetap setia, tetap tekun, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan, hidup berbuat baik, hidup berbuat kebenaran, maka dia akan berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan yang bernama surga. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu bagi kami. Berkati kami Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mempergunakan waktu ini dengan baik, dan kami melakukan kebaikan karena kami percaya kepada Tuhan. Kami hidup menginjili menjadi beban. Beban bagi kami ketika kami tidak menginjili, tapi ketika kami mendengar firman Tuhan, beban itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berarti untuk kami kabarkan Injil kepada semua orang, terutama kepada keluarga kami. Supaya semua orang diselamatkan sebagaimana tujuan Kristus datang dalam dunia ini, supaya semua makhluk hidup mendapatkan keselamatan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa.